Bapak bilang saya mau ke Jakarta membawa Direktur Nutanyo Pak Untung Subigio ke sana sambil ngetes pesawat. Itu ingat tanggal 23 Januari saya lagi ulang tahun ke-12. Kondisinya hujan deras 23 Januari itu tahun 80. Terbang jam 10, jam 12 ada kabar pesawat hilang. Seorang letkol, pensiunan letkol tuh, saya rumahnya itu di ujung gang buntu. Saya mau ke rumah saya itu dari jalan tuh lewat jemuran orang. Iya, kan terakhir bapak saya itu di staf logistik. Staf logistik Husein sebagai tanggung jawab pengadaan suku cadang. Itu godaannya besar tuh, Pak. Nah, itu ceritanya ada itu. Jadi waktu itu satu hal yang saya ingat, waktu itu kan saya sekolah masih pakai pensil. Nah, ada pulpen bagus Parker ya. Nah, saya pakai ke mana ke sekolah saya begini. Punya bapak tuh. Iya, bapaknya saya, mana pulpen saya ini? Ini Pak saya bawa. Kamu bawa barang gini, kamu jangan sombong ya, katanya. Saya ingat tuh, kamu tuh jangan sombong. Kapus TNI Majen Nugraha Gumilar, selamat datang Pak Jenderal. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir, Pak. Terima kasih sudah hadir di Merdeka.com. Kita openingnya memang mengagetkan. Oh gitu. Langsung jantung saya kena lagi. Kenapa tuh Pak, ngomong-ngomong Pak? Kateter, saya ngecek aja jantung udah umur 54 tahun masih berfungsi nggak? 56 tahun. Dicek salurannya, itu ada kerak-kerak. Karena sudah senior ya Pak? Udah senior, udah tinggal 2 tahun lagi pensiun. Waduh. Tapi kita berterima kasih sekali. Enggak, nanti lu Sis, kita berterima kasih sekali hadir. Iya. Jenderal yang keberapa Sis yang udah datang? Jenderal yang kedua ya? Kedua. Yang aktif ya? Yang aktif ya? Oh, iya, sebelumnya Kadis Penat. Oh iya, Pak Kristomeri. Sekarang atasannya. Tapi terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi gini Pak, kita ingin ngobrolin soal TNI ini. Karena lagi rame banget Sis. Ya. Tahun ini baru awal tahun loh hitungannya. Tapi udah rame banget isunya. Nah sebelum kesana, kita ingin ngobrol dulu nih soal profilnya Jenderal Nugraha Gumilar. Iya, kita pengen tahu dulu seluk tentang profilingnya Pak Nugraha Gumilar ini kan. Kita dari namanya dulu. Pak Nugraha Gumilar ini kan kalau saya baca tuh artinya anugerah yang terhampar. Iya, Pak, betul. ini ada filosofi apa Pak nama anugerah yang terhampar? Ini ada filosofinya mendalam. Iya. Kalau namamu apa? Nama gue itu, gue baru tahu juga nih dari kakek gue, almarhum. Jadi nama gue tuh sama kayak Soekarno. Oh iya. Jangan nyamain loh. Enggak, itu ada Raja Awangga, dulu ada Karna. Nah itu sama. Pokoknya nanti panjang lah, nanti kita selesai aja. Siap. Silakan Pak. Terima kasih kepada Merdeka.com yang sudah mengundang. Sebutnya tuh saya anak bungsu yang tidak diharapkan lahir. Masa sih Pak? Betul. Jadi anak kakak saya nomor 6 itu sudah terakhir. Kata dokter sudah tidak usah lagi punya anak. Saya itu 4 tahun kosong. Baru saya lahir. Orang tua maksudnya? Iya, orang 4 tahun ibu saya sudah tidak hamil lagi, tidak. Tahun ketiga itu hamil, tahun keempat saya lahir. Nah, saat saya lahir itu hari 2-3 hari setelah lahir, bapak saya kan di udara waktu itu. Dapat tugas sekolah ke negeri Belanda belajar tentang mekanik pesawat. Di situ bapak bilang ini anugerah ini saya bisa sekolah yang dulu kan sekolah susah. Di selektif. Bapak saya pun kaget bisa berangkat sekolah itu setahun di negeri Belanda. Lahirnya saya. Jadi anak saya itu lahir dianggap sebagai anugerah. Anugerah untuk keluarga karena bisa bapak saya berangkat sekolah ke sana. Bapak angkatan udara. Angkatan udara. Sekolah ditugaskan oleh Mabes AU untuk sekolah tentang teknik pesawat mekanik di Belanda. Persis saya 2 hari setelah saya melahir, ibu saya melahirkan saya. Dapat rezeki, dapat anugerah lah orang anugerah, bapak ya. Bapak yang bisa berangkat, jadi saya namanya Nugraha. Nah Gumilar itu memang, saya dari kakak saya bilang sama saya, Gum, dulu tuh bapak bilang, ini anak saya yang bungsu ini pertama nggak diharapkan lahir, pas lahir saya pergi. Kayaknya ini membawa anugerah buat keluarga loh gitu. Bapak saya ngomongnya gitu. Waktu itu Kak Asep, apa sih? Iya coba aja nanti. Saya nggak tahu. Nah, perjalanan waktu itu saya kelas 6 SD, bapak saya kan pensiun tahun 78. Tahun 80 saya kelas 6 SD itu bapak saya setelah pensiun
ditarik ke PT Nurtanio, PTDI, IPTN sekarang. Oh, sekarang PTDI itu. Nah, dulu zaman itu Pak Habibie membangun PT Nurtanio, yang pertama mengawaki adalah seluruh perwira-perwira pensiunan dari udara. Banget itu suatu saat pas pagi-pagi lagi makan pagi, Bapak bilang saya mau ke Jakarta membawa Direktur Nurtanio Pak Untung Suwigyo ke sana sambil ngetes pesawat pertama kerjasama antara Nurtanio dengan Kasa Spanyol. Itu ingat tanggal 23 Januari saya lagi ulang tahun ke-12. Lagi ulang tahun, Pak? Iya, jadi pagi-pagi makan, Pak nanti jalan-jalan ya, saya ulang tahun. Iya, nanti saya pulang jalan-jalan. Kondisinya hujan deras 23 Januari itu tahun 80. Bapak saya ulang tahun tahun 22 Januari tahun 2026. Dia hanya beda 1 hari sama saya. Terbang jam 10, jam 12 ada kabar pesawat hilang. Saya lagi ujian itu SMP itu lagi pesawat hilang. Jadi kita tuh keluarga nggak siap. Kalau sakit kan siap lah. Oh udah sakit nih, mau meninggal nih. Mungkinnya kita persiapannya lagi sehat, hilang pesawat. Ibu saya bilang sepertinya kalau jatuh pesawat tuh nggak akan ada yang selamat. Nah ibu saya waktu itu jualan di Pasar Antri Cimahi. Iya, anak 7. Gelaplah kita kayak dunia runtuh. Aduh gimana? Saya waktu itu mikir, gimana saya masa depan saya ya? Setelah bapak saya meninggal begitu, ibu saya jualan di Pasar Antri, jualan kelontong, menghidupi 7. Yang 2 sudah menikah, tapi baru menikah tahun 79, baru 1 tahun, ekonomi belum stabil, jadi masih nempel ke orang tua. Kakak saya yang nomor 4 itu sekolah terus drop sementara karena nggak ada biaya. Saya mikir, saya gimana ya? Itu masih kelas 6 SD kan? Iya, kelas SD. Tahun 80, saya kelas 6 SD. Bapak saya meninggal saat kelas 6 SD. Masa depan saya seperti apa, saya nggak ini. Nah, disitulah saya merasakan perjuangan ibu saya jungkir balik menghidupi keluarga. Sampai yang bilang ada tangan Tuhan bekerja di situ. Saya kok bukan karena ada mantan atasan bapak saya, mungkin saya belum tentu jadi tentara. Saat saya udah SMA, ketemu mantan atasan bapak saya di suatu perkawinan, ibu saya bilang, ini anak saya, anak Pak Nasar, bapak saya kan Pak Nasar, yang bungsu nih, kamu mau jadi apa? Saya bingung mau jadi apa ya. Tapi dalam hati saya bilang, jadi tentara, saya ngomong gitu aja. Ya udah kamu besok ke kantor saya. Kantor, kasih oret-oretan, dibawalah, kamu bawa ke Pak Sobirin Misbah. Dulu waktu itu petinggi di Mabes AU, saya bawa ke sana. Oh, saya tahu bapak kamu. Ya. Nanti kamu siapkan aja. Ya, saya menyiapkan diri aja gitu ya. Dari situ semua itu lancar. Apakah karena saya bagus atau saya dibantu, saya tidak tahu. Tapi saya punya pikiran gini. Kalau dulu bapak saya kerjanya nggak benar, pasti pimpinannya akan bilang, ini anaknya kayak bapaknya dulu sama aja gitu kan. Dan memang selama bapak saya berdinas itu, seorang letkol, pensiunan letkol tuh, saya rumahnya itu di ujung gang, buntu. Rumahnya itu tembok segini, ininya gede. Kalau saya mau ke rumah saya itu dari jalan tuh lewat jemuran orang. Iya. Rumahnya di situ. Bener sampai saya itu waktu itu biasa aja, tapi teman-temannya bapak saya waktu bapak saya meninggal kan pada ngerayat. Pada melihat langsung. Iya, ngeliat kaget kondisi rumah saya yang kecil, gede. Ini tembok, seorang pensiunan letkol. Letkol loh Pak. Letkol, iya. Gedek itu dari bambu. Bambu yang dianyam, rumah gini, gedek. Gak nyangka kok bapaknya seperti itu. Dan memang ibu saya pernah cerita waktu masih aktif kan terakhir bapak saya itu di staf logistik di Husen. Staf logistik Husen sebagai tanggung jawab pengadaan suku cadang. Itu godaannya besar tuh Pak. Nah, itu ceritanya ada itu. Jadi waktu itu ada yang sering ke rumah ini bapak saya nggak mau, nggak bisa, udah di kantor aja. Suatu saat bapak saya pergi, ada yang ke rumah ngasih butter cookies. Dulu kan butter cookies makanan mahal, kita nggak pernah nikmat tuh. Butter cookies ada amplop dikit tuh. Pulang, ibu saya bilang deh butter cookies udah habis sama anak-anak. Terus ada amplop, bapak saya marah besar. Kamu intinya gini, tahu nggak kalau kamu makan uang ini anak cucu kita hidupnya susah. Kembalikan gitu. Tapi makannya udah habis. Udah habis. Akhirnya sama amplopnya dikembaliin lagi tuh. Itu prinsipnya. Bapaknya bilang gitu. Kalau kamu makan uang ini, anak cucu kita hidupnya akan susah. Nah dari situlah akhirnya mungkin, ya saya tidak tahu, di situ tangan Tuhan mungkin. Artinya begini, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali. Entah langsung ke kita, atau ke anak cucu kita. Yang jelas menjadi tabungan kita. Itu prinsip. Pak, saya jadi
merinding nih Pak cerita ini. Iya sih. Arti sosok Bapak ya, Pak Nazar Gumbira ini kan Bapak bersama hanya 12 tahun ya, 12 tahun. Ada nilai-nilai yang walaupun hanya 12 tahun Pak bersama dengan seorang Bapak itu, apa Pak yang pernah ditanamkan itu? Kalau tadi di posisi logistik loh bro. Iya. Itu kan kalau kita melihat Pak, itu tergoda Pak. Dan banyak godaannya ya menurut. Iya, selain di soal logistik tadi sih, tapi gue cuma merasa anak 12 tahun menuju remaja butuh pegangan bapak. Gue baru jadi bapak nih sini. Jadi agak sensitif gitu kan. butuh pegangan suka bapak. Pak, iya. Itu, Pak. Butuh pegangan bapak gitu, terus apa yang bisa dilakukan? Saya kan kenal bapak saya tuh umur kelas 1 SD baru tahu sosok, kan lahir sampai 4 tahun tuh belum tahu. Berarti 5 tahun terakhir baru ketemu. Berarti kurang lebih baru 6-7 tahun dong. Iya, 6 tahun dia 6-7 tahun ketemu, dan saya tidak mendapatkan figur seorang bapak di situ. Nggak dapat. Cuman saya lihat figur ibu saja, dan memang makanya saya tidak punya masa depan, saya nggak ngerti saya mau jadi apa, tapi mungkin karena bapak saya mungkin ya. Tapi saya berpikir kalau bapak saya orang nggak benar, nggak mungkin atasannya mau memperhatikan saya waktu itu, pikiran begitu. Artinya nilai-nilai apa tuh dari seorang ayah selama 6 tahun mengenal ya? Karena kan baru kelas 1 SD sih. Iya. Apa tuh nilai-nilai yang... Satu hal yang saya ingat waktu itu, sampai saya ingat sekali, waktu itu kan saya sekolah masih pakai pensil. SD. Ini ada pulpen bagus Parker ya. Saya pakai ke mana, ke sekolah saya begini. Punya bapak tuh. Iya, bapaknya source, mana pulpen saya ini? Ini Pak saya bawa. Kamu bawa barang gini, kamu jangan sombong ya, katanya. Saya ingat tuh, kamu tuh jangan sombong dengan barang itu. Jadi menangkan kamu tuh gak usah sombong. Gitu. Kata itu yang saya ingat. Itu yang lain saya udah gak ingat. Dan selalu bapak saya selalu mengatakan di situ bahwa ke ibu saya bilangnya, udah nikmati yang apa kita miliki, gak usah ngeliat kiri kanan. Udah, semua akan ada jalannya masing-masing. Jadi bapak saya waktu itu memang, rumah saya kan gedek itu pakai tiang ini loh. Talang itu udah merubuh, dikasih tiang begini. Iya. Tiang tengah. Itu ada di tengah ruang tamu yang kecil. Jadi merusak pemandangan. Terus bapak saya bilang, ini suatu-suatu akan hilang. Katanya. Kapan? Ya nggak tahu, yang tuanya Tuhan yang Maha Kuasa, kita bismillah aja. Ternyata memang betul hilang. Ganti jadi agak bagus. Dari uang apa? Uang santunan bapak saya meninggal, uang itu pakai untuk merubah rumah-rumah. Dan uang itu. Jadi uang dapat santunan itu 3 juta. Akhirnya perbaiki itu, kalau mungkin sekarang besar ya, dulu kan 3 juta gede lah tahun 80. Ngerubah atap yang rusak itu, memperbaiki. Jadi rumah agak bagus, agak layak dari uang-uang begitu. Meninggal bapak tuh nggak ada mobil apa? Nggak punya. Dikasih itu mobil dinas gas namanya, gas. Kita pakai gas. Itu mobil dinas. Mobil dinas, pulang ya dikembalikan. Kita rumah di gang, nggak punya peninggalan apa-apa. Ibu jualan di pasar. Sehingga di situ itu yang saya pegang, makanya sampai sekarang saya berusaha begini. Saya pun bukan manusia sempurna, banyak hal yang negatif, tapi saya ingin selalu berbuat yang terbaik yang bisa saya lakukan. Karena saya punya turunan, saya punya anak-anak yang nanti akan mungkin prinsip dibilang gini, kalau kita ingin makan buah durian, tanamlah biji durian. Gak mungkin kalau kita tanam biji cabai buah durian nonsen. Alam sudah memberi contoh. Nah, kebaikan itu yang kita lakukan bentuknya kan tidak harus uang. Bisa dengan berikan saran, bisa diberikan waktu, tenaga, uang, alhamdulillah. Kalau enggak bisa aja. Nah, itu yang menjadikan semangat bahwa anak kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau enggak langsung ke kita, kayak saya gini, saya nolong Mas. Saya tidak berharap Mas nolong saya. Ya udah. Nanti soalnya orang lain ke anak saya bisa. Jadi itu kan perputaran dalam hidup gitu. Enggak harus Mas langsung ke saya. Semesta lah itu. Iya. Jadi enggak ada kenal siapa hutang budi itu sebenarnya enggak kenal. Apa-apa udah saya tolong nih, harus gimana gantian, enggak, nolong aja. Nanti anak saya dibelas sama siapa. Kebetulan kalau saya sama Asis sering gitu Pak. Gitulah kurang lebih, sehingga memang saya sangat masuk karena saya di tempat sipil tadi ya. Sedikit lagi kehidupan di tempat orang sipil yang di gang. Saya nggak tahu militer. Jadi pas masuk militer itu saya kaget. Waktu itu. Berarti dari 6 bersaudaranya Bapak yang masuk di militer ya? Saya yang paling terakhir yang dibilang mungkin saya itu anugerah yang sampai saya masuk militer itu. Dulu kan nggak ada HP dan masuk akabri itu susah. Saya bilang sama ibu saya, kalau sebulan saya nggak pulang berarti saya diterima. Waktu itu saya nggak ngasih kabar berarti saya diterima. Kan kaget, tentara kan langsung kehidupannya berubah. Itu kan dirubah otak kita itu. Kita nggak tahu hari Senin, Selasa, Rabu nggak tahu. Taunya Allahu Akbar, oh ini Jumat, udah ya.
Bener kita dibikin blank gitu sampai kehidupannya luar biasa. Kalau ditempeleng nangis semakin ditempeleng lagi dia nggak boleh nangis. Sampai saya pikir udah sampai mati pun saya nggak boleh kabur, kan suka ada yang kabur yang nggak kuat. Kenapa kalau saya kabur kasihan di rumah udah syukuran tuh. Ya hitung-hitung di rumah jatah makan berkurang. Nah, iya betul. Akhirnya seperti itu. Akhirnya enggak, saya harus tetap selesai, nggak boleh saya melarikan diri, kan kaget kehidupan seperti itu. Soal pendidikan militer Pak ya. Tapi nanti dulu sih, jangan sampai ke sana dulu. Ini gue pengen ngulik nih sebagai Pak Jenderal nih, karena dengan story ayahnya dan tadi gue yang paling dramatis sih bilangnya itu sih, ya Pak nanti jalan-jalan ya, taunya kecelakaan gitu, itu kayak lagi hari ulang tahun loh sis. Jatuhnya pesawat Kasa 212 Pak. Itu hari ulang tahun Pak? Iya, ulang tahun saya 23 Januari, jam 10 pagi di Gunung Sanggabuana, tempat latihannya Kostrad. Nah kalau di Kostrad itu ada tempat latihan di Sanggabuana, itu ada Tugu, itu ada nama bapak saya di situ. Itu pesawat pertama hasil kerjasama Kasa sama Nutanio, makanya namanya CN, Kasa Nutanio. 212 isi penumpangnya 21 orang yang kedua. Artinya mungkin Pak Jenderal ya sampai sekarang itu setiap ulang tahun tuh ada kesedihan dan pasti. Makanya kalau ditanya itu merinding saya. Iya kan. Dan itu mungkin jadi dasar akhirnya mengeluarkan buku. Ya. Judul bukunya nih kalau buat anak muda sekarang tuh kayak dark joke banget gitu. Anak yatim jadi jenderal. Iya sebenarnya pertama aja membuat buku itu untuk keluarga saya, kepada anak cucu saya. Nanti ini loh, dulu perjuangan bapak saya itu tidak mudah, betul-betul. Tapi kata yang bikin buku, kok hanya bikin 100 sama aja Pak. Biayanya udah bikin yang banyak sekalian. Akhirnya bikin banyak, saya bagi-bagi teman-teman untuk inspiratif. Artinya memang yang dibilang oleh Amir Tasen mengatakan ada 3 hal. Bahwa masa depan itu bukan karena kita banyak uang, ya, tapi juga yang penting kesehatan, yang penting ada karakter. Satu, di dalam karakter itu Thomas Stanley mengatakan ada 10 karakter. Itu yang paling atas adalah kejujuran. 10, jujur, disiplin, kerja keras, saling menghargai, kepemimpinan, dukungan pasangan, punya pribadi yang kompetitif dan mampu menjual ide. Itu enggak ada itu bicara ranking, enggak. Cum laude, enggak. Orang pintar bagus, setuju. Tapi kalau nggak punya karakter, berat. Lebih baik biasa aja, tapi berkarakter itu lebih punya jaminan daripada dia pintar tidak berkarakter. Makanya orang pengusaha itu pasti karakternya kuat, karena dia harus punya 10 poin itu. Jadi bukan nggak boleh pintar, boleh pintar. Kalau tambah karakter baru top. Aman semangatnya. Kalau udah pintar berkarakter top. Tapi kalau dia nggak pintar nggak usah khawatir, karena karakter yang menentukan. Ya itu yang saya ingin bangun ke anak-adik, ke anak gua. Kamu gak usah khawatir. Kalau kamu punya karakter, walaupun bapakmu tukang bakso, masa depanmu terjamin. Tapi sayangnya bukunya nggak dibawa. Kita tunggu pokoknya. Iya, saya kasih. Udah lagi, kapan lagi nagih sama Jenderal? Ya apa, nanti saya titipin gitu. Lanjut sis. Ya, dalam bukunya itu ada kalimat menarik sih Pak. Soal yang tadi sebenarnya udah sempat disinggung sih, soal campur tangan Tuhan. Iya. Pak Jenderal memaknai campur tangan Tuhan itu seperti apa? Gini Pak, kalau saya sampai sekarang itu bukan karena saya hebat. Benar itu banyak faktor luck yang saya terima. Pertama tadi, saya mau daftar tentara, ada mantan pimpinan bapak saya menyodorkan, nih dikenakan masih A si B. Ya, saya yakin dia banyak membantu saya. Setelah itu saya tugas, ada namanya Sesquad. Dulu ada istilahnya Sesquad, Sekolah Komando Angkatan Darat, itu bagi seorang lulusan Akmil harus lewat, kalau enggak nggak mungkin bisa jadi kolonel apalagi bintang. Jadi perwira. Iya, Sesquad itu nggak gampang juga Pak. Sekali 2 kali saya nggak bisa gagal. Iya. Jadi dulu ada aturan hanya boleh 3 kali ikut Sesko. Kalau 3 kali ikut Sesko nggak lulus, nanti statusnya jadi PNS. Perwira non Sesko. Kalau perwira non Sesko itu letkol pensiun, nggak akan bisa kolonel. Ya. Yang ketiga, saya ujian itu betul-betul saya nggak, karena saya memang hanya bisa punya kemampuan belajar yang kencang. Nah pada saat itu ada mantan bos saya itu, dia zaman itu tuh masih pakai slide ini kan, slide apa yang pakai cahaya Infokus. Infokus. Ada ini fokus ya yang masih itu kan. Pakai kertas ya? Iya, ada kertas. Dia punya kertas segini tentang daerah latihan. Belum paparan daerah latihan. Waktu itu kan gak mungkin kalau kecil gini yang audiens banyak. Bagaimana caranya supaya diperbesar.
Saya itu dipanggil, siapa? Saya kerjakan berapa hari, 1 jam, kaget. Saya bawa itu ke tempat fotokopi, masukin ke flash disk, langsung jeng gede kan, wah bagus ini katanya. Langsung dia paparan, beliau mungkin dianggap bagus, pulangnya ditanya, Gum kamu gimana? Siap, saya lagi sesko, siap lagi tes, ya udah kamu belajar yang ini ya, nanti saya coba ini. Tangan dia yang membantu saya, ya mungkin ada bantuan itu. Saya sesko TNI itu dari Angkatan Darat dikirim 65 orang. Biasanya yang diterima hanya 50. Waktu itu saya udah dapat bocoran, saya itu ranking 57. Jadi hanya penggembira, gak mungkin masuk. Itu zamannya Panglima TNI Pak Muldoko saat itu ada kebijakan seluruh kiriman calon sesko TNI dari darat atau udara tidak usah dites, langsung masuk semua. Duduk saya masuk semua. Padahal saya ranking 57 loh, harusnya saya nggak masuk. Itu tangan Tuhan lagi tuh. Pasti tangan Tuhan. Kemudian saya berangkat ke MILOP, Military Observer, tentara PBB Kuwait. Itu kan dites, dan waktu itu yang dites itu memang sedikit. Dari 10 orang diambil cuma 4, 2 cadangan. Tes bahasa Inggris semua. Ternyata saya nomor urut 6. Jadi saya termasuk 2 cadangan, yang berangkat 4. Saya tanya sama itu, gimana Pak? Ya kamu cadangan, nanti aja kalau ada ini baru dipanggil. Pulanglah saya ke Bandung, lihat puncak waktu itu tahun 2001. Belum ada tol. Di jalan ditelepon, Bapak persiapannya berangkat, ada tambahan 2 orang untuk berangkat. Jadi cadangan itu nggak sampai nunggu 1 hari, harusnya berangkat. Wow. Itu. Nah, yang gitu itu termasuk faktor lucknya banyak banget sih, Pak. Banyak. Habis-habis deh. Loh, satu lagi. Ini Tuhan tuh emang punya rencana yang terbaik buat kita. Agak panjang dikit nggak apa-apa. Tes Adhan itu saya nggak lulus. Waktu itu kan tinggi tes Adhan dong. Adhan tuh apa tuh? Atase pertahanan. Oke. Tes Adhan semua, dan sampai last minute akhirnya saya tidak lulus. Udah saya pulang sedih dong. Jadi saya bilang, Mas, mungkin ini ada rencana Tuhan yang lebih bagus. Maksudnya waktu saya tes Adhan itu saya lagi ngambil S3. Ngambil S3. Itu kan setelah ngambil S3, sehingga waktu itu mungkin Tuhan mengatakan selesaikan dulu S3. Ya udahlah, akhirnya ikutin, saya nggak Adhan. Saya itu melanjutkan S3 saya sampai selesai. Nah, setelah selesai itu saya sesko TNI yang tadi kan, jadi sesko TNI. Nah, selesai sesko TNI itu, pimpinan itu waktu itu ngincari perwira muda untuk penempatan jabatan yang bintang. Dicari di situ. Waktu itu S3 itu masih sedikit. Di situ nama saya Kolonel CZC Dr. Nugraha Gumilar. Oh, ini udah doktor nih. Udah dia aja menjabat jabatan bintang. Gagal saya S3 itu. Sehingga saya berpikir gini, padahal saya nggak kenal sama beliau atau gimana. Cuma dia melihat ini orangnya mungkin masih muda, sudah S3. Akhirnya saya dapat bintang karena saya udah sesko TNI dan sudah S3. Yang saat itu yang lagi Adhan, dia lagi terbang di negara, di negara masing-masing yang Adhan itu. Kalau saya nggak S3 mungkin saya nggak jadi bintang. Itu banyak faktor di situ Pak. Sampai saya mengatakan, mungkin saat itu Tuhan mengatakan gini, Gum, kamu jangan Adhan. Karena saya punya rencana kamu selesaikan S3, setelah itu kamu sesko TNI, baru kamu jadi jabatan bintang 1. Mungkin gitu, karena Tuhan nggak bisa ngomong aja sama kita. Kalau bisa ngomong kita yang takut Pak. Jadi kegagalan itu ternyata ada kesusahan di situ. Faktor itu semua Pak. Sampai sekarang pun begini, saya bisa begini bukan karena saya hebat. Benar. Kalau bukan karena Pak Agus sebagai Panglima TNI, mungkin saya belum tentu seperti ini. Jadi saya hanya berusaha berbuat yang terbaik dengan segala kemampuan saya. Mudah-mudahan bisa gitu. Karena saya itu bukan orang pinter Pak. Ranking saya itu 23 Pak dari 26 orang. Ada kan Kopzeni. Satu angkatan itu 26, saya itu nomor 23. Udah hampir paling terakhir. Bukan siapa-siapa, bukan yang kumlot, bukan itu. Cuman saya bisa, keinginan saya bekerja sebaik mungkin. Mudah-mudahan pimpinan melihat itu aja. Ini kalau di anak muda sekarang tuh ibaratnya faktor lucknya Pak Jenderal nih. Seharusnya setahun habis. Ini enggak, setiap tahun tuh reveal. Benar, ada betul Pak. Dan saya melihat itu. Ada sisi religiusnya yang kuat sih sepertinya. Betul. Sekarang udah bintang 2 Pak, minta bintangnya 1 Pak. Saya mensyukuri aja, makanya setelah begini saya selalu berusaha menjaga kepercayaan pimpinan dengan berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan walaupun di sisi lain saya mungkin banyak kekurangan, tapi saya berusaha semaksimal mungkin sebagai ucapan terima kasih. Kalau bukan karena di TNI, bukan karena pimpinan kami, kan kami nggak bisa seperti ini, nggak bisa menghidupi anak istri saya gitu ya. Itu imbalannya sih saya berusaha begitu aja. Oke. Artinya tadi pengalaman sampai menjadi jenderal tuh menarik gitu sih saya. Tapi ini yang paling menarik adalah menjadi Kapuspen di tahun politik. Nah, ini faktor luck juga gak ya kira-kira ya? Ini Desember 2023 pas tahun politik loh Pak. Lagi panas-panasnya. Betul. Gak gampang Pak. Waktu itu karena apalagi TNI disorot betul. Betul.
ada intervensi, benar nggak sih Pak? Betul. Itu ada cawe-cawe. Isunya kuat banget Pak waktu Betul. di Desember 2023 pas Bapak dilantik, menjabat sebagai Kapuspen. Ya. Ya, tantangannya apa tuh Pak di menjadi Kapuspen TNI di tahun politik? Ketika Bapak Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta saya jadi Kapuspen, saya melaksanakan tugas amanah ini saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya memahami memang itu tantangan sangat besar. Dalam hal itu langkah yang saya lakukan memang saat itu saya langsung safari. Roadshow kepada seluruh media-media di ini. Kemudian aja ke mereka baru sekarang. Saya roadshow untuk memperkenalkan diri. Saya minta masukan, minta bimbingan. Karena saya menyadari bahwa beliau-beliau itu lebih ahli di bidang komunikasi dibanding kami. Ya, kami tentara dalam soal berkomunikasi, dalam soal publikasi dan sebagainya. Karena apa? Dulu kan tentara itu tidak begitu ngeh dengan masalah informasi seperti ini. Kita kan dulu pertempuran aja. Perkembangan zaman ini baru kita rasakan 10 tahun terakhir ini. Sehingga kita terlambat belajarnya. Tentunya kita harus belajar sama teman-teman seperti Merdeka.com yang sudah paham. Dari segi infrastruktur pun jaringan sudah luas. Saya banyak belajar di situ dan saya menyadari bahwa ketika jadi Kapuspen dengan informasi yang begitu cepat, tidak lagi melihat batas ruang dan waktu. Memang akhirnya kami berusaha untuk melihat situasi ini lebih kepada kacamata yang lebih besar. Maksudnya begini, kami hadir di sini kan untuk mendukung negara ini dalam mewujudkan pesta demokrasi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh TNI itu yang kami utarakan di tengah masyarakat, dibantu oleh teman-teman saya. Sampai membantu distribusi logistik pemilu ya Pak ya? Oh iya. Karena begini, emang TNI kan dalam tugas pokoknya sesuai dengan undang-undang punya tiga bagian. Yang pertama menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah Desa Bang sampai Merauke, terus menjamin keselamatan bangsa, baik itu agama apapun juga, suku apapun juga. Nah, dalam rangka mendekatkan kedaulatan ini kan salah satunya implementasinya melalui pemilu dan keutuhan wilayah. Nah, implementasi itulah kita siap mendukung untuk kegiatan pemilu tahun ini dengan sebaik-baiknya untuk menjamin terlaksana dengan baik. Nah, itu merupakan program negara harus dilaksanakan. Sampai kita siapkan sampai ke pelosok-pelosok gitu. Karena mereka lebih tahu tuh babinsa. Iya benar. Dan bagaimana cara ngangkut ke sananya, ada yang pakai kuda, ada yang harus karena nggak ada jalan, dan mereka lebih paham. Dan sorry Pak, dan saya yakin deh sih saya selama 2024 ini Pak Jenderal nih nggak tenang tidurnya. Kemarin yang nggak tenang. Sekarang kemarin udah penetapan udah agak lebih legowo deh, udah lebih santai nih Pak ya. Karena saya menyadari saya adalah Bapak Panglima mengatakan nama saya Kapuspen sebagai corong TNI, berikan informasi yang edukasi, yang positif kepada masyarakat supaya tidak ada miskomunikasi. Nah inilah yang sebetulnya menjadi pemikiran saya untuk memegang amanah itu. Gitu. Sebagai Kapuspen kan Pak ya, memang harus banyak isu, apalagi beberapa belakangan kita mundur flashback sedikit. Yang kadang yang sering ramai di masyarakat tuh ini Pak, soal ada kata persepsi, misalkan ada orang bawa mobil berplat tentara, bahkan ada yang diklaim mengaku-ngaku tentara gitu. Seolah-olah kayak orang yang udah punya mobil tentara itu gagah betul gitu loh Pak. Jadi saya jadi pengen. Pak, ini baru kasus kemarin nih yang saat mudik, bahkan kayak statement siapa saya lupa. Lebih tentara dari tentara gayanya. Gitu. Memang harus tentara itu harus begitu, kan enggak juga harusnya. Nah itu fenomena tentang sipil menggunakan plat TNI atau bahkan TNI sendiri yang dalam tanda kutip nakal nih Pak ya. Kita nggak mau nyebut oknum karena kalau yang nakal oknum yang pinter apa kayak gitu kan. Sebenarnya kami itu sudah menyadari Pak. Ingat tentara itu lahir dari rakyat loh Mas. Tanpa rakyat tentara itu nggak bisa apa-apa. Ibaratnya tentara itu kayak tubuh manusia. Tentara itu badannya, nyawanya itu rakyat. Kalau nyawanya pergi, rakyat pergi dari kami nggak bisa apa-apa. Itu filosofi yang kami pegang. Kami bisa besar, bisa kuat, bisa seperti ini karena adanya rakyat. Dan prajurit itu semua sudah sejak kita pendidikan berikan pemahaman seperti itu.
perkara 1-2 orang itu ya terus terang saya mohon maaf bahwa itu bukan gambaran tentara yang ugal-ugalan. Kami sebetulnya malah kami kalau anak buah saya kamu kalau plat dinas, pakaian tentara harus etis, menjaga aturan, selalu kita ingatkan begitu. Nah, saya setuju sama Mas bilang tadi. Apa? Biasanya yang ugal-ugalan tuh yang merasa jadi tentara padahal orang sipil. Merasa jadi, kita pun kadang suka aneh juga ngelihat kita merasa bahwa tentara itu ibu kita. Mohon maaf, rakyat itu dari orang tua kita. Nggak bisa kita tuh tentara cuma 400-500 ribu. Nggak mungkin kayak dengan kemampuan 500 ribu dengan alutsista bisa menjaga dari Sabang sampai Merauke, nggak bisa. Tanpa bantuan masyarakat. Dan kita pun lahirnya dalam perjuangan 45 kan dengan masyarakat dan rakyat. Itu menjadi core bisnis kita. Dan kita harusnya baik-baik ke masyarakat. Memang betul, kadang-kadang ada juga kita suka dibentur-benturkan. Nah ini kita harus mewaspadai juga Pak. Ada sebagian masyarakat komponen yang tidak suka kita sama rakyat baik-baik. Kan kita punya filosofi bersama rakyat TNI kuat. Dia ingin membenturkan tentara masyarakat, tentara Polri, punya agenda tertentu ya. Ini yang kita harus waspadai. Nah, mudah-mudahan kita tidak termakan oleh hal seperti itu. Kita tetap harus rukun, harus ini. Kalau ada apa diingatkan atau dilaporkan aja kalau ada yang nakal-nakal. Nah, untuk anggota TNI yang nakal nih Pak ya. Itu cara yang paling mudahnya kan gini, kadang-kadang masyarakat mungkin takut nih Pak. Sebenarnya gimana sih Pak untuk lapor TNI yang ya mungkin berbuat salah gitu di tengah masyarakat? Itu gimana Pak? Mungkin lapornya kalau dulu kan gitu? Kalau dulu kan kita bisa lapor ke Kodim setempat, ke POM. Sekarang kami di YouTube kami atau di WA IG kami Puspen maupun di Puspon semua itu dia sudah terbuka banyak laporan, langsung kita follow up. Kita punya istilahnya PPID ya. Tempat untuk hotline untuk melaporkan itu pengaduan. Tapi kadang-kadang mereka lapor langsung ke IG saya, ke WA saya langsung terima, saya dari Puspom ada ini tolong dicek, kita langsung bergerak semua itu. Jadi sangat mudah dengan teknologi informasi seperti ini. Saya kira lebih cepat. Laporkan saja siapa namanya, kita akan langsung cek. Seperti yang kemarin itu, yang viral itu kan langsung kami cek, kami telusuri. Akhirnya ternyata dia bukan tentara, tapi adiknya pensiunan tentara. Yang mengaku jenderal. Yang menjadi jenderal. Gitu. Jadi memang. Kalau nggak berani, ada tentara nggak berani. Masih takut gue. Mental gue masih kayak orang muda. Padahal sekarang teknologi udah keren. Justru sekarang tuh tentara itu harus humanis. Berita Bapak Panglima selalu mengatakan bahwa kita harus bersama dengan rakyat, baik-baik dengan rakyat. Itu ada dalam 8 wajib ABRI. Salah satunya mengatasi kesusahan rakyat sekelilingnya, menjunjung tinggi harkat martabat, berbaik-baik dengan rakyat. Kalau ada perempuan itu kita sudah dahulukan. Itu ada dan memang kita menselesaikan itu. Itu yang menjadi pegangan kita dalam bermasyarakat. Nah, ini juga pesan penting buat anggota TNI nih yang masih aktif. Biar lebih sadar lagi. Betul. Iya nggak sih Pak? Betul. Boleh dong kita kayak gitu. Iya betul. Karena kan mungkin ya gini lah, kita di institusi di kewartawanan juga nggak ada yang nggak sempurna, di TNI juga nggak sempurna. Betul. Perlu diingatkan. Betul. Gitu, sambil saling mengingatkan, betul. Saya setuju. Kita butuh penyeimbang untuk di masyarakat. Tolong kalau ada yang sifat nakal-nakal gitu, segera WA atau Instagram di tempat kami itu DM ke siapa aja yang sifatnya pasti kita akan tindak lanjuti. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa, kita terbuka. Kita kan institusi yang bilang tadi kita nggak berdiri sendiri, kita begini karena rakyat kok. Jenderal nggak apa-apa, nggak tidur tenang, yang penting yang nakal-nakal dibasmi. Kita hukum ya begitu. Oke. Pak, saya mau mengkonfirmasi beberapa isu yang masih ramai di tengah masyarakat Pak ya, soal Papua. Karena kan memang ini kan sebenarnya berita yang sudah informasi yang sudah lama sebenarnya, tapi kok berulang terus dan ada terus soal keberadaan OPM organisasi Papua Merdeka yang sekarang namanya atau dulu disebutnya KKB atau apapun. Pak, ini kok kapan sih selesainya biar Indonesia itu damai, gitu loh, biar Papua juga damai. Tapi kok selalu ada kabar ada ribut lagi, ada tembakan lagi, ada anggota yang gugur lagi. Lagi. Kapan sih Pak damainya di Papua? Saya sih inginnya damainya secepatnya ya. TNI pun ingin secepatnya damai gitu ya. Makanya kita hadir ke sana itu sebenarnya untuk ingin secepatnya damai. Kita ke sana salah satu
tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana, mempercepat pembangunan. Ya. Makanya kemarin yang ramai-ramai itu Bapak Panglima mengatakan itu OPM sebetulnya memang salah satunya untuk memberikan ketegasan, keyakinan kepada prajurit di lapangan untuk bisa bertindak cepat, tegas, tidak ragu-ragu lagi, gitu ya. Sekarang kan kita menghimbau, kemana aja ada satu yang sudah menyerahkan diri di Papua Barat, mudah-mudahan beritanya sudah ada, kita terima, kita menghimbau mereka, yuk kita bangun nih Papua, ini suatu daerah yang sangat kaya dan bagian dari NKRI, kita himbau untuk kita bangun. Manakala yang ada sebagian yang tetap tidak mau, ya sudah dia keras, kita balas dan keras. Kalau bilang Bapak Panglima kemarin, kalau dia pakai senjata, kita lawan pakai senjata. Tapi yang mau bergabung, yang mau membangun Papua, kita rangkul bersama-sama. Gitu. Tapi memang persoalannya, akar persoalannya itu memang nggak mudah ya Pak untuk betul. Sampai berlarut-larut lama sekali, bahkan sampai jadi isu internasional segala macam itu. Memang dari sejarah dulu kan memang ini tidak sederhana seperti itu. Kompleksitasnya sangat besar gitu ya. Tapi bagaimanapun juga karena kita punya amanat dalam undang-undang yang tadi menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah supaya utuh desa bangsa Merauke, ya kami tentara siap ke sana untuk tidak bosan-bosannya, tidak ragu-ragu, tidak segan-segan untuk selalu menghimbau saudara kita di sana sama-sama membangun Papua semakin baik. Manakala ada hal-hal yang masih perlu dibereskan, yaitu cara lain yang harus kita lakukan. Pak, tadi sempat disinggung soal instruksi Panglima ya yang humanis balas humanis. Betul. Tapi yang jadi kontroversi adalah senjata dibalas senjata. Betul. Sebenarnya interpretasinya seperti apa sih Pak? Apakah memang sikap Panglima ini kok seperti beda ya dengan Panglima sebelumnya kan? Ini terkesan lebih tegas gitu Pak. Iya. Ya, ketegasan itu dalam rangka juga melindungi prajurit kita. Jangan sampai prajurit kita bertindak kena aturan-aturan yang bisa memberatkan. Panglima menyadari prajurit kita itu sudah meninggalkan keluarga, di sana setor nyawa, beliau harus kita lindungi bahwa ketika di daerah konflik itu terjadi bertemu dengan TPN tadi KB dalam hukum humaniter, itu berhak menjadi sasaran target. Itu sehingga tidak usah ragu-ragu lagi untuk menjadikan dia sasaran target karena mereka sudah mengatakan TPN BP Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Nah, ketika prajurit melakukan itu, dia harus kita lindungi. Itu udah aturannya dan sudah boleh gitu. Jangan sampai dipersalahkan. Itu satu yang buat kenapa Bapak Panglima bahwa mereka harus tegas, harus berani. Kita siap melindungi prajurit kita di lapangan. Apalagi karena ada peristiwa, salah satunya peristiwa yang baru-baru ini dan Ramil yang ketika naik motor, ingat ya Sis? Ya. Itu ya video viral lah ya. Itu sangat sadis Pak, itu sangat sadis. Udah dia jatuh masih dipotong kakinya, kepalanya, itu udah sadis dan biadab. Kalau di mereka juga berpesta di atas jenazah itu. Nah itu, yang gitu membuat geram pimpinan kami, kami pun ini sangat geram melihat itu dan dampaknya memang menebalkan ketakutan. Mereka itu tidak suka kalau kita dengan rakyat di sana dan teman-teman saudara kita di Papua bisa membangun dan baik. Selalu dia menebalkan teror, rasa takut supaya masyarakat itu tidak tenang hidupnya. Nah itu tantangan sendiri juga, makanya adanya operasi teritorial untuk membangun kebersamaan, ketenangan kehidupan masyarakat Papua. Belum lagi isu pilot Pak yang belum. Oh iya, Kapten Philip. Iya. Dari Susi Air. Udah 1 tahun. Udah 1 tahun lebih loh. Jadi memang problematik Pak Betul. Ya kita berusaha juga melakukan pembebasan. Memang dinamika di lapangan tidak mudah, tidak semudah membalikan tangan. Pak, terakhir Pak, soal sekarang presiden terpilih itu kan Pak Prabowo. Berlatar belakang militer. TNI AD juga loh. TNI AD. Wah nanti. Kayaknya sayang dong sama TNI nanti Pak. Kayaknya TNI siap-siap disayang deh Pak. Enggak. Beliau itu dipilih oleh rakyat. Beliau itu adalah presidennya negara Indonesia yang terdiri dari 270 juta rakyat. Dan beliau akan memegang amanah rakyat. Walaupun beliau berlatar belakang TNI, sekarang beliau udah pensiun, saya yakin, saya jamin bahwa beliau akan membawa bangsa ini siapapun dia untuk ke arah yang lebih baik. Ya. Tentunya rakyat Indonesia semuanya tentu dalam perhatian beliau, enggak hanya TNI, semuanya pasti dia diperhatikan. Karena beliau naik kan karena pilihan rakyat. TNI kan tidak milih ya waktu itu. Tapi kan persepsinya akan lebih sayang nih sama TNI sepertinya. Beliau pernah bikin statement loh bahwa saya adalah presiden untuk 270 juta rakyat Indonesia.
saya yakin Presiden akan punya komitmen seperti Siap. itu. Siap. Pak Jenderal Mejen Nugraha Gumilar, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Aduh, ada sedihnya, ada senangnya, ada kesalnya. Terima kasih banyak. Kebanggaan buat merdeka.com bisa ngobrol. Kehormatan saya juga bisa ketemu mas-mas di sini. Siap. Ya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Intinya kami sangat senang berkolaborasi sama media karena media lah yang bisa menopang kami Puspen TNI untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Siap, terima kasih Jenderal. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sahabat Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, siap.